Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Apa yang saya rasakan ini, saya mau bagikan ini buat saudara. Saya rasakan sejak kemarin sebetulnya. Semalam kami tidur sampai jam 1 dan saya merasa ada dua hal yang Tuhan kerjakan. Tadi pagi jam 1 sebelum saya tidur, Roh Kudus berbicara kepada saya. Apa yang Dia mau kerjakan pagi ini? Dan indah sekali Dia selesaikan apa yang Dia mau kerjakan. Tuhan bicara dengan saya, ada orang yang sakit ini, sakit ini, sakit ini. Dan ini karena masalahnya ini karena ini karena ini. Saya mau beritahu saudara, kejujuran saudara, kerendahan hati saudara. Saya suka Victor. Kenapa? Biasanya orang yang sudah biasa melayani dan naik mimbar, itu orang yang kebal dengan semua yang Tuhan kerjakan. Tapi this guy tidak, saudara. Karena saya percaya orang yang belajar untuk rendah hati, itu orang yang terbuka dan membuka dirinya untuk dikerjakan dan digarap oleh Tuhan. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kesombongan kita hanya karena aku naik mimbar atau hanya jabatanku ini tidak akan pernah menolong banyak. Tidak akan pernah menolong banyak. Itu akan justru menghambat berkat Tuhan turun dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan saya berkata begini, banyak orang yang takut mengakui kelemahan dan membuka keadaannya. Kenapa? Karena takut orang tidak menghargai dia lagi. Saudara, kalau hidup dan panggilan kita hanya sekedar mencari penghargaan orang, saudara akan jatuh seperti Saul. Ketika Samuel berkata, Allah akan mengganti engkau dengan orang yang Dia pilih. Dia minta Samuel untuk tinggal bersama dengan dia. Dia pegang ujung jubahnya sampai robek. Dan dia berkata, coba kamu tinggal supaya engkau memberi hormat kepadaku di depan para penatuaku. Nah, orang yang hanya mencari hormat, yang membuat hidupnya dibentengi oleh gengsinya, orang itu akan jatuh seperti Saul. Dia tidak cari apa yang Bapa inginkan, dia cari apa yang dirinya sendiri mau, dan apa kata orang terhadap dirinya menjadi sesuatu yang paling dominan dalam hidupnya. Dan saya mau katakan, dibutuhkan kerendahan hati kalau saudara ingin Allah menjamah dan bekerja di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama. Jadi dari tadi malam Tuhan sudah berbicara beberapa poin. Makanya saya begitu yakin, karena di mimbar tadi dia ulang lagi apa yang dia katakan. Dan saya yakin itu pasti ada orangnya dan pasti benar dari Tuhan. Hal yang kedua yang lebih kuat yang saya rasakan, Tuhan akan kerjakan sesuatu malam hari ini. Saya diberi penglihatan ada sesuatu yang luar biasa yang Dia mau curahkan. Sepertinya segala yang Dia sedang siapkan buat kita, Dia mau tumpahkan. Oleh karena itu saya mau dorong saudara, semaksimal Anda bisa, saudara usahakan datang kebaktian nanti malam, karena ini aneh sekali. Dan saya tahu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau tumpahkan dan curahkan di tengah-tengah kita. Saya kuat sekali, saya bicara sama istri saya dan saya berdoa lagi, dan saya diberi Tuhan penglihatan itu. Dan saya tahu kalau Dia kerjakan itu, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Saudara, Anda mengerti, berkat-berkat rohani secara fisik sepertinya tidak merubah hidup kita, tapi di dalam itu memberikan perubahan dan dampak yang luar biasa. Bekerjanya tanpa ada orang yang melihat, tapi tiba-tiba engkau dibawa dalam satu jenjang, satu areal yang lebih tinggi dalam hidup rohanimu bersama dengan Dia. Dan kalau Dia mencurahkan itu, artinya sesuatu yang luar biasa sedang bekerja dan melandakan kehidupan kita. Nah, baik saudara sekalian, saya pagi ini akan berbicara tentang kuasa kasih, the power of love. Saya ingin coba bicarakan ini perlahan-lahan supaya saudara punya konsep dan gambaran yang jelas sekali apa yang Allah ingin sampaikan pada pagi hari ini. Saudara, setiap kali kita mendengar kata kasih, maka manusia atau semua kita seringkali menghubungkan hal itu
dengan kelemahan. Kalau ada orang bicara kasih, maka bayangannya itu bukan seorang panglima perang, bukan. Tapi seorang yang lembut, yang dipukuli, diinjak-injak dan tidak balas. Dan kita berkata kasih itu identik dengan kelemahan. Tapi yang saya mau tunjukkan buat saudara pada pagi hari ini, kasih itu bukan kelemahan, tapi kekuatan yang luar biasa. Alkitab berkata, love never fails. Bahasa Indonesianya, kasih tidak pernah gagal. Alkitab berkata, love never fails. Kasih tidak pernah bisa gagal, selalu akan berhasil. Artinya, di dalam kasih itu ada kekuatan yang luar biasa. Nah, coba Anda buka bersama dengan saya 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara, Anda perhatikan pada Alkitabmu masing-masing. Kasih itu sabar, dimaki-maki, dibentak-bentak, disakiti, sabar. Kasih itu murah hati. Barangnya diminta, utangnya nggak dibayar, ya wis. Pikiran kita begitu ya. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Lihat orang lain, tetangga diberkati, televisinya ganti 40 inch, kalau ada, tidak cemburu. Loh, punya kok hitam putih? Ya ini untuk orang yang buta warna, supaya tidak minder, katanya begitu. Tapi nggak ada dorongan untuk, aku mesti beli yang 45 inch. Gedung bioskop kalau perlu tak beli. Nggak ada begitu. Nggak ada cemburu-cemburu begitu, nggak ada. Ia tidak memegahkan diri. Walaupun punya uang, tetap rendah hati. Walaupun tinggi jabatannya, tidak sombong. Dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Wah, sopan sekali, so polite. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah ini susah nih orang dagang nih, wah nggak mau cari untung. Jadi kasih itu ya, rugi ya, ben gitu. Apa itu saudara? Apa itu sebetulnya? Nanti kita lihat sama-sama. Ia tidak pemarah. Nah ini susah ini. Kalau dimaki-maki terus masa kuat pak kita, tidak marah. Kalau jengkel kita terus apa kuat kita tidak marah. Kasih tidak pemarah. Jadi ini kan tipe orang lemah toh. Dijengkel lo ya ketawa. Masa begitu saudara? Nanti kita lihat ya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kita berurusan dengan pengampunan tadi pagi. Waduh, ini susah nih lah. Nyakiti hati yuk, masa kita enggak ingat-ingat hal itu. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kalau ada orang temannya yang mengalami kemalangan, dia tidak senang, dia tidak bersukacita. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kalau Anda baca dari ayat 4 sampai 7, image-nya apa? Ini bentuk orang yang lemah. Diinjak-injak, jadikan keset, dan diam saja. Lalu orang berkata, Pak itu bukan cuma lemah, tapi lemah dan plus blow-on-nya luar biasa. Mana ada orang bisa begini? Saudara bisa membayangkan, semua kita setuju, bentuk kalau kita melihat dengan kacamata manusia, dari ayat 4 sampai 7 ini adalah bentuk kelemahan. Kita lebih suka mengutip ayat, Yesus masuk ke bait Allah, dia buat cambuk, dia tendang itu meja penukar uang, dia obrak-abrik semua. Nah itu saya suka Pak. Nah, tapi kalau ini, wah ini paling susah ini. Ini bentuk kelemahan katanya. Oke, buktikan lagi ya. Matius pasal 5 sekarang. Matius pasal 5, mulai ayat yang ke-38. Matius 5, ayat yang ke-38. Sampai 44 saja, mestinya Anda baca sampai 48. Matius 5, 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi susah sekali ya. Saya pernah ngomong sama orang dunia hal ini, dia bilang, wah itu kan ekstrim katanya. Tampar yang bales katanya, tampar kok dikasihkan satunya lagi.
Apa kita ini sudah kebal pipi kita? Tapi lihat, cara kita melihat itu sebagai kelemahan sebetulnya. Teruskan lagi, ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Loh, piye toh? Ini diminta bajunya, sak jubahnya dikasihkan. Ini kan bentuk orang yang nggak tahu, blow-on ya kata orang saudara mungkin. Lagi ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba saudara, kalau Anda baca sekian ayat tadi, image-nya apa? Pribadi yang lemah sekali. Nah, kalau kita berkata, wah kalau begini ini repot ini. Kita suruh jalankan begini, ini yang paling repot. Kalau urapan, kesembuhan, berkat Tuhan, itu semua oke lah. Gak usah komentar, saya mau terima. Tapi kalau model begini, ini susah sekali. Dan ini menunjukkan, kita berpikir seperti bentuk pribadi orang yang begitu lemah. Dan sepertinya tidak berdaya terhadap orang lain. Tapi saya mau katakan kepada saudara, apa yang nampaknya demikian lemah, sebenarnya merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Hanya dengar baik-baik, kedahsyatan kuasa kasih itu hanya bisa muncul kalau digunakan dengan cara yang tepat. Saya ambil contoh begini. Saudara tahu, saudara bisa diberi orang 5 butir peluru. Oke, 5 butir peluru. Kira-kira sekianlah peluru. Katakanlah nggak usah gede-gede, sekianlah M16. Pelurunya M16 gini saudara. 5 aja, 5. Saudara diberi di tangan 5 peluru M16. Anda ditaruh di arena, suruh berperang, suruh berkelahi sampai ada yang mati. Nah, musuhmu bawa pedang. Kalau saudara mau pilih bawa pedang atau bawa peluru 5, saudara. Ini peluru, kalau cuma peluru, Anda tinggal lempar-lemparkan gitu, sampai kena benjut pun nggak apa-apa, tidak akan membunuh orang. 5 M16 sekian. Anda boleh lemparkan, kalau kena paling-paling benjut, saudara. Tapi tidak lebih daripada itu. Kalau Anda, aku mau ledakan, Anda ambil batu, Anda pukul, bang, yang mati kamu sendiri. Karena meledak di depan muka kita. Tapi masalahnya, kalau peluru ini dimasukkan di senapan M16, ini boleh jago silat, boleh muter-muter kayak apa, lelah, dor sekali, bablas saudaraku. Anda bisa ngerti yang saya maksudkan. Kasih itu kalau dilihat dari satu segi, memang sepertinya lemah. Tidak punya kemampuan apapun. Masa peluru bisa nangkis pedang, saudara? Peluru segini, ayo. Nggak mungkin. Tapi kalau ditaruhkan di alat yang paling tepat, itu akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Nah, sekarang dengar baik-baik, saya mau tunjukkan buat saudara. Ada seorang doktor teologi, namanya Dr. Shillok. Dia mengajar bagus sekali. Dia berkata begini, Yesus itu bukan pribadi yang ofensif. Tidak. Dia nggak pernah berkata, bakar rumah orang. Bunuh kalau nggak mau percaya kepadaku. Hancurkan sampai ke anak cucunya. Nggak pernah. Dia tidak pernah mengajar orang ofensif secara fisik. Tidak pernah sama sekali. Yang kedua, Yesus juga tidak defensif. Tidak membela diri. Dibuktikan ketika dia ditangkap. Dia diam dan dia tidak bela dirinya. Stefanus dikuasai Roh Kudus, dia memberikan pembelaan. Tapi Yesus dikuasai roh yang sama, dia bahkan diam saja dan tidak melawan dan tidak membantah. Ingat, dia tidak ofensif menyerang, dia juga tidak defensif. Defensif itu kalau dipukul, tangkis. Makanya ada bela diri, saudara. Orang berkata, Pak, saya kan bela diri, membela diri. Nah, tapi bela diri kok kamu diajari bagian-bagian yang mematikan dari tubuh manusia. Itu enggak bela diri, itu sudah istilahnya aja bela diri, saudara. Jadi Yesus tidak ofensif, dia juga tidak defensif. Tapi apa sebetulnya? Dr. Shillok berkata, dia absorpsif, dia menyerap. Nah, ini aneh.
Saya minta 3 kursi aja, taruh 1, 2, 3, tolong. Saya mau tunjukkan buat saudara sesuatu yang luar biasa pada diri Yesus. Apa yang dia buat? Jadi begini saudara, semua serangan yang masuk dalam hidupnya, dan puncaknya pada waktu di Getsemani sampai Golgota, itu paling berat yang dia terima. Puncak dari serangan yang dia alami, itu semuanya diserap oleh dia. Yesus tidak membalas mereka, Yesus juga tidak melarikan diri, membela diri, tapi semua dia serap. Anda perhatikan kejadian dari Taman Getsemani sampai kematian di Golgota. Semua yang setan coba mau masukkan, hantamkan dalam hidupnya, tidak dia dahului pukul, karena ketika Petrus memotong telinga Matias, dia tempelkan lagi telinga itu. Dia juga tidak defensif. Dia berkata, sangkamu aku tidak bisa mendatangkan 12 pasukan malaikat? Dia bisa tapi tidak mau. Lalu apa yang dia kerjakan? Dia serap semua yang dimasukkan setan dalam hidupnya, dan dia hadapi dengan rohnya, dan puncaknya itu di Golgota. Ketika roh maut menghantam dia, dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Dan pada waktu dia berkata begitu, dia serahkan nyawanya, tubuhnya dia mati. Setan pikir dia menang, tapi di dalam roh selama 3 hari itu dia patahkan di dalam, saudara. Saya mau ulang lagi, sedikit susah mungkin. Yesus tidak ofensif, tidak juga defensif. Semua serangan yang ada, dia telan, dimasukkan dalam rohnya, dan kemudian dipatahkan di dalam. Nah, contoh paling jelas, buka bersama dengan saya dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Saya mau tunjukkan ini buat saudara, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-23. Ini contoh paling gampang, absorpsi, menyerap semua serangan musuh, dimasukkan ke dalam. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-14 mulai. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram yang memasuki negeri Israel. Ini luar biasa. Elisa itu membuat jengkel Raja Aram. Apapun strategi raja itu, dia diberitahu Tuhan, dibocorkan kepada Raja Israel. Lalu Aram mengirim pasukannya mengepung kota Dotan. Bagaimana cara Elisa mengalahkan mereka? Dia serap seluruh tentara Aram, dimasukkan ke benteng Samaria, dan dia patahkan di dalam dengan kasih.
Tidak ada pertumpahan darah. Dia berkata, Tuhan butakan mata mereka. Itu bukan buta karena buta nggak melihat sama sekali, tetapi buta dalam pengertian tidak melihat itu Elisa, dan seperti orang bego aja saudara, ngikuti. Mau cari siapa? Elisa, ikut aku katanya. Yang ngomong Elisa sendiri. Dibawa masuk ke tengah benteng Samaria. Begitu mereka masuk, mereka dikepung orang Israel. Lalu dia berkata, Tuhan sekarang buka mata mereka. Waktu mereka buka mata mereka, mereka di tengah-tengah benteng Samaria. Rajanya berkata, bunuh aja gimana? Dia berkata, jangan. Apa kamu biasa bunuh orang yang sudah di tawanan? Mereka dipatahkan dengan cara apa? Dipatahkan dengan makanan, dengan minuman, diberi kasih, dipatahkan di dalam, suruh keluar lagi. Ketika mereka pulang, Alkitab berkata, sejak saat itu tidak ada lagi gerombolan Aram yang memasuki negeri Israel. Yesus tidak ofensif, dia juga tidak defensif membela diri. Tapi semua yang setan mau coba hantamkan dalam hidupnya, dan puncaknya dari Getsemani sampai Golgota, semua dia serap dalam manusia rohnya. Nah, dengar baik-baik. Tapi mengapa banyak orang sakit hati, banyak orang kecewa, banyak orang pahit? Dengar, saya mau jelaskan ini saudara. Manusia ada 3 unsurnya. Tubuh, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak manusiawimu, lalu roh di sini. Ketika orang belum lahir baru, rohnya ini mati, nggak berfungsi, hanya sebagai power kehidupan aja. Yang berkuasa itu jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Ini jadi bos dalam hidup kita. Pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu merupakan bos yang paling besar dalam hidupmu. Nah, ternyata jiwa kita ini tidak sanggup untuk menahan serangan dari luar. Tubuh ini merupakan channel untuk masuk ke jiwa. Ada perasaan, ada mata, ada penglihatan, ada pendengaran. Kalau ada orang menyerang saudara, engkau dimaki-maki, engkau dipukul, engkau dianiaya, engkau disiksa, engkau diperlakukan tidak senonoh, engkau mengalami semuanya ini, fisikmu yang merasakan, matamu melihat, telingamu dengar akan maki-makian orang, itu nembus sampai kepada perasaanmu, pada pikiranmu, dan mempengaruhi kehendakmu. Nah, kalau manusia lama kita, ininya dominan jiwanya, ininya nggak berdaya. Lalu ini yang harus nanggung semua serangan di dalam, dari luar masuk ke dalam. Lalu kemudian karena nggak tahan, orang yang ofensif akan balas, pikiran berkata pada tubuhnya, balas, pukul, maki-maki. Orang yang tidak berani, yang penakut, ya diam saja, dia telan, lalu persoalan itu nongkrong di sini, saudara. Diinjak jiwanya, lalu tubuhnya dikontrol oleh jiwa yang tertekan. Jadilah penyakit dan sebagainya. Saudara bisa mengerti? Hakikatnya, semua manusia itu punya kesanggupan menyerap, absorbsif. Serangan datang, langsung mata kita, telinga kita, penciuman kita, pikiran kita, nyerap semuanya. Dan pertama-tama harus ketemu dengan jiwa kita. Orang yang belum lahir baru, rohnya tidak berfungsi, jiwanya yang begitu dominan, lalu tekanan itu menguasai dia. Orang yang pemberani, orang yang agresif akan membalas balik. Tapi orang yang impresif akan menelan semuanya tanpa bereaksi. Nah, kalau hanya terbatas pada jiwamu yang ditekan, tidak heran keluar penyakit, stres, segala macam ngumpul dalam tubuh kita dan menekan akan jiwa kita. Saudara dengar baik-baik. Saudara boleh rohani sekali ataupun tidak, engkau tetap punya daya absorpsif. Semua engkau serap, semua engkau serap, semua engkau serap. Celakanya, kalau yang dominan dalam hidupmu adalah jiwamu. Orang yang lahir baru, tapi nggak bertumbuh, rohnya kerdil, tidak berdaya, tetap bosnya jiwanya. Padahal ini rapuhnya luar biasa. Dengar baik-baik. Kalau manusia rohmu ini kuat, baru semua yang kau serap itu engkau bisa patahkan di dalam.
Tapi kalau manusia rohmu itu lemah, yang menyerap, mengalahkan, menghadapi jiwamu, dan ini rapuh sekali, engkau pasti kolaps, gak tahan. Kalau gitu jangan saya serap, tidak bisa. Tetap akan masuk. Dimaki-maki kok bisa tertawa, kok ora krasa lara hati ya? Nggak mungkin, saudara. Pasti sakit hati. Nyerap sesuatu, rapuh di sini, saudara. Nah, kalau yang kuat itu manusia jiwamu, apa yang terjadi? Saudara akan seperti benteng Troya. Pernah tahu cerita klasik Yunani, Sparta melawan Troya? Saya mau cerita sedikit, saudara. Ini cerita klasik yang kalau Anda sekolah di SMA mungkin Anda sudah ngerti. Sparta itu menyerang Troya. Bertahun-tahun mereka perang dan Sparta tidak bisa menembus benteng Troya. Lalu kemudian orang-orang Sparta berbuat begini. Baiklah kita tipu orang Troya. Dengan cara apa? Kita buat kuda dari kayu yang besar sekali. Lalu kemudian setelah itu selesai, di dalamnya kita isi dengan prajurit pilihan. Lalu tarik ribuan pasukan Sparta berlabuh keluar dari pantai Troya. Nah, dengan kuda ditaruh di situ, simbol apa? Simbol mengakui kalah sebetulnya Sparta. Ketika orang Troya melihat, loh kok ada kuda besar ditinggal Sparta, dan ribuan orang Sparta keluar dari daerah mereka, mereka bersuka cita karena bertahun-tahun mereka terkurung dalam benteng. Nah, waktu mereka keluar, kuda Troya ini diambil, saudara, dibawa masuk ke benteng Troya. Malamnya mereka pesta, semua mabuk. Semua mabuk, orang mabuk, teler semua, saudara. Nah, tengah malam waktu semua teler karena mabuk, pasukan pilihan Sparta yang di dalam kuda itu keluar. Dan mereka bantai habis orang Troya. Mereka buka gerbangnya dan ribuan pasukan Sparta yang di laut balik merapat dan menghancurkan sama sekali orang Troya. Dari pemimpin sampai rakyatnya dibantai habis. Kalau yang berkuasa dalam hidupmu itu jiwamu, pikiran, perasaan, kehendakmu, engkau akan seperti benteng Troya. Semua serangan yang masuk akan menghancurkan hidupmu, karena ini rapuh sekali. Tapi selain jiwa yang rapuh, engkau nggak punya apa-apa, karena rohmu kerdil, nggak bisa memerangi semua serangan kuasa gelap. Semua hantaman dalam hidupmu, engkau tidak tahan. Nah, ini yang dikatakan, kecuali kalau rohmu itu kuat, maka engkau bisa menggunakan akan peluru kasih itu untuk mematahkan setiap serangan di dalam rohmu sendiri. Coba buka bersama dengan saya. Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus 3 ayat 14 sampai 17. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa, perhatikan ayat 16, supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Paulus berkata ayat 17, dan kamu berakar serta berdasar, rooted and grounded in love, berakar dan berdasar di dalam kasih. Nah, tenses yang dipakai adalah perfect passive participle. Apa artinya? Bahwa berakar dan berdasar dalam kasih itu merupakan akibat dari hal yang sebelumnya dikerjakan. Jadi nggak bisa orang berkata, sekarang berakar, nggak bisa. Berakar dan berdasar itu akibat dari apa? Akibat dari ayat yang ke-16. Coba Anda lihat ayat 16, Alkitab berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Bahasa Inggrisnya, strengthen with power through his spirit in the inner man. Menguatkan dengan kuasa lewat rohnya di dalam manusia batiniahmu, rohmu. Nah, kalau engkau punya kekuatan itu,
maka engkau akan rooted and grounded, berakar dan berdasar di dalam kasih. Nah, sekarang dengar, saya mau jelaskan begini. Bagaimana supaya peluru kasih, kekuatan kasih ini bisa efektif? Kekuatan kasih bisa efektif hanya kalau ada di dalam roh yang kuat daripada manusia. Bagaimana roh bisa kuat? Dengar baik-baik. Roh Kudus akan menguatkan roh kita sehingga roh kita menjadi perkasa. Dan kalau roh kita perkasa, engkau akan berakar dan berdasar di dalam kasih. Ngerti saudara? Itulah sebabnya Elisa memberi makan dan minum orang Aram, memberkati akan musuhnya, dipatahkan di dalam rohnya. Nah, setiap serangan dalam hidup kita, setiap terobosan setan dalam hidup kita, kalau roh kita ini diisi dengan Roh Kudus, dikuatkan roh kita, maka roh kita ini akan menjadi perkasa. Terjemahan hurufiahnya sebetulnya become mighty by his power. Roh kita itu menjadi kuat oleh karena kuasa Allah. Roh Kudus yang diberikan kepada kita bukan cuma membuat saudara berbahasa lidah. Kalau hanya begitu engkau kecewa besar. Tidak ada gunanya banyak saudara. Tapi roh Allah yang diberikan kepada kita itu menjadikan roh kita become mighty by his power. Jadi perkasa dengan kuasanya. Kuasa Allah itu membuat our inner man, manusia batiniah kita, roh kita menjadi perkasa. Keperkasaan roh kita ini akan terwujud, ayat 17, engkau akan rooted and grounded, engkau akan berakar dan berdasar di dalam kasih. Semua serangan yang masuk dalam hidupmu karena jiwamu lemah dan bosnya adalah rohmu, yang menghadapi adalah the strong man, yaitu rohmu sendiri yang perkasa oleh karena roh Allah. Semua serangan yang masuk dihadapi bukan lagi oleh jiwa yang rapuh, tapi oleh roh yang perkasa, yang berakar berdasar kasih. Sehingga semua yang masuk engkau patahkan di dalam. Ketika engkau dicaci maki, engkau masuk kamar doamu, engkau berdoa, engkau patahkan di dalam. Pengampunan keluar dengan sendirinya. Kenapa? Karena rohmu perkasa, saudara. Tapi kalau ini lemah, ini yang kuat, tidak ada kasih di sini. Semua selfish, kemauan, ego manusia sendiri. Dan rapuhnya luar biasa. Diberi beban sedikit aja, teriak dia, nggak tahan. Fisik kita tidak tahan. Kenapa banyak orang sakit kanker? Kenapa banyak orang penuh dengan banyak macam penyakit? Karena medis berkata sebagian besar karena faktor kejiwaan. Anda melihat jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita lemah, rapuhnya luar biasa. Kasih yang bisa berkata love never fails, tidak pernah gagal, hanya terjadi kalau rohmu become mighty by his power. Rohmu jadi perkasa oleh karena kuasanya. Roh Kudus tinggal menguatkan rohmu. Rohmu jadi perkasa, engkau berakar, berdasar di dalam kasih. Semua yang masuk engkau patahkan di dalam. Engkau tidak ofensif, tidak defensif. Semua yang masuk engkau patahkan di dalam. Sehingga apa? Enggak ada sakit hati, enggak ada kebencian, enggak ada dendam, tidak ada rasa ingin membalas dalam hidupmu. Hancur dalam, dipatahkan di dalam. Kenapa? Karena become mighty by his power. Anda bisa mengerti itu. Ini loh, absorpsi. Tetap akan menyerap, saudara. Tapi kalau ini yang jadi bosmu, engkau tanggung sendiri, sakit hati, benci, dendam. Bahkan engkau berkata, aku balas engkau. Kenapa? Yesus berkata sabar, murah hati, lemah lembut. Di mana semua kekuatannya? Di sini, saudara. Hanya kalau rohmu ini kuat, kamu berdasar, berakar dalam kasih. Buka Roma 5, ayat yang kelima. Banyak orang kalau dengar Roh Kudus hanya pikirannya kuasa, kesembuhan. No, bukan itu. Roma 5, ayat 5. Roma 5, ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Kalau roh kita become mighty by His power, yang Dia berikan ini bukan kuasa untuk kesembuhan, mujizat, segala macam. Itu hanya akibat sampingan. Tapi Dia berikan kasih. Kasih Allah dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hati kita, dalam roh kita. Semua serangan yang masuk, engkau patahkan di dalam. Ketika orang menyakiti hatimu, memperlakukan tidak fair dengan engkau, dagingmu, jiwamu berontak. Tapi karena yang kuat rohmu berkata, jangan berontak. Aku memberkati dia. Aku tidak akan balas. Aku tidak akan mengutuki. Aku patahkan dalam sekarang. Keluar. Lenyap dari hidupmu. Hidupmu akan free, bebas. Tanpa tekanan, tanpa gangguan, tanpa dendam. Dan engkau merdeka. Roh Allah diberikan, engkau sungguh merdeka. Dan ini hanya terjadi kalau engkau become mighty by His power, saudara. Saudara bisa ngerti yang saya maksudkan? Hanya kalau rohmu kuat, engkau bisa berkemenangan. Kalau tidak, tetap engkau nyerap sesuatu kok. Gak mungkin ada orang maki-maki saudara, ada orang merampas uangmu, utang gak bayar, engkau bisa berkata, wah aku seneng dijilai wong, diutangi wong gak dibayar. Gak ada. Nyerap itu, masuk ke pikiran, ke perasaan, mempengaruhi kehendak kita, itu pasti. Hanya masalahnya, siapa bos dalam hidupmu? Apakah jiwamu sendiri atau rohmu yang perkasa? Hanya orang yang kuat rohnya, become mighty by His power. Dia akan rooted and grounded, dia berakar, berdasar in love, dalam kasih. Dan dia menerima apa yang roh Allah berikan, kasih Allah dicurahkan dalam hidupnya. Ngerti saudara? Itulah sebabnya, mari bertumbuh hidup kita. Jangan kerdil terus. Begitu engkau kerdil, problem tidak akan pernah selesai dalam hidupmu. Ada orang yang benci dengan suaminya bertahun-tahun, dia simpan terus bisa. Tapi akibatnya rusak tubuhnya. Rusak kehidupannya. Untuk apa hidup seperti itu? Saudara dan saya mesti mengizinkan roh Allah ini membongkar banyak dalam hidup kita. Membuat ini kuat kembali. Yang kedua, bukan cuma engkau bisa menolong dirimu sendiri. Orang yang rohnya perkasa, dia justru akan memberkati orang lain dan menolong hidup anak Tuhan yang lain. Sekarang lihat bagian kedua. Buka 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Definisi yang baik tentang tujuan nasihat. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain? 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Banyak orang nasihati orang itu bukan karena kasih, karena nembak, saudaraku. Ngerti? Ya, misalnya begini, Anda itu sudah saingan lama sebetulnya ya, dalam hal apapun, misalnya dalam kerjaan atau apa, saingan. Sebetulnya ada persaingan di dalam lah begitu. Lalu Anda itu sebetulnya sedang cari kelemahan dia, mau tembak nih orang. Kok ini kok menang terus kalau bersaing dengan saya gitu. Satu kali kau lihat kelemahannya, dia berbuat sesuatu yang gak fair dengan pegawainya misalnya. Lalu engkau datang sebagai Nabi Allah, ngangkat dirinya sendiri, ngomong gini, aku mau tegur kamu ya dengan kasih ya. Sebetulnya kamu tidak boleh begitu. Alkitab berkata begini. Ngomong, tapi bukan murni dia mau negur. Dia mau tembak orang. Kena kamu. Itu omongan sia-sia. Tidak membangun, saudara. Anda pikir rohnya nggak bisa nangkep apa motifmu? Bisa, saudara. Nah, itu tujuan nasihat. Sekarang saudara mau nasihati orang. Mesti motif pertamanya kasih, nurani yang suci, hati yang murni. Nah gimana caranya? Dengar baik-baik. Lihat Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Kalau saudara mau jadi berkat bagi orang lain, lihat Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar
dengan roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Amplified Bible menerjemahkannya dengan begini, saya kutip sebagian. Paulus berkata gini, you who are spiritual, kalau ada yang berbuat dosa, pelanggaran, engkau yang rohani, you who are spiritual. Nah, spiritual itu artinya apa? Artinya who are responsive to and controlled by the Spirit. Orang yang rohani, Alkitab berkata artinya orang yang responsif, cepat memberikan respon kepada Roh Kudus dan dikontrol oleh Roh Kudus. Jadi orang yang rohani itu bukan yang Alkitabnya paling besar, jalannya kayak malaikat, dasinya paling panjang, khotbahnya paling lama, bukan itu. Tapi orang yang rohani adalah orang yang responsif, cepat tanggap dengan Roh Kudus dan dikontrol oleh Roh Kudus. Itu orang yang rohani. Should set him right, mesti menempatkan dia kembali pada posisi yang benar, and restore, dan memulihkan dia, and reinstate him, dan menempatkan dia kembali secara tepat, without any sense of superiority, tanpa perasaan lebih hebat dari orang itu, and with all gentleness, dan dengan segala kelemah lembutan. Tanpa merasa superior, tanpa merasa lebih hebat, engkau mesti restore. Nah, kata restore dalam bahasa Yunani digunakan kata katartiso. Nah, kata katartiso, kata memulihkan orang itu, digunakan kata seperti orang yang patah tulang. Ayo, saudara. Jadi saya beritahu begini, orang yang hidupnya menyimpang dari firman Tuhan, Allah berkata, orang itu seperti orang patah tulang. Tidak bisa dia datang berkata, ya saya minta ampun nih, saya mau bertobat, tapi saya mau pelayanan lagi. Ternyata nggak bisa. Orang patah tulang, saya mau beritahu, coba kalau Anda nggak percaya. Ada orang kakinya patah, okay? Lalu Anda sambung kembali, RC aja berapa minggu ya? Berapa minggu RC dulu? 1 bulan ada? 1 bulan setengah. Ini luar biasa RC. Tidur, jaga di rumah sakit Panti Wilasa, dokter dia. Tidur, gelundung dari tempat tidur. Gelundung, refleks tangannya untuk jagan. Tangannya untuk jagan. Mak klapak, patah, saudaraku. Sampai di pen, bayangin tidur, gelundung, patah tangannya. Tangannya patah, tulangnya patah. Dia butuh 1,5 bulan untuk memulihkan kembali. Orang yang nyimpang dari kehendak Allah, dia berbuat dosa, dia harus diam dan tidak bisa langsung dipakai untuk pelayanan. Banyak orang tersinggung kalau orang berkata, kamu jangan pelayanan dulu, oh marahnya luar biasa. Itu orang tidak tahu diri, saudara. Orang patah tulang, Anda paksakan, cobain dia suruh. Sakitnya luar biasa. Dioperasi, digergaji segala macam saja tadi, orang macam-macam. Saya nggak ngerti, tapi itu terjadi. Seperti orang memulihkan orang patah tulang. Bagaimana bisa? Saudara, Anda nggak mungkin itu dibutuhkan orang yang punya keahlian khusus tuh. Di battle itu, cetok, itu tulang tuh kerasnya luar biasa. Dan itu dibutuhkan orang yang responsif kepada Roh Kudus dan controlled by the Spirit, yang dikontrol oleh Roh Kudus untuk bisa memulihkan orang itu. Kalau rohmu become mighty by His power, engkau bukan hanya bisa mengalahkan semua problem hidupmu, engkau bisa memberkati orang lain karena rohmu yang bekerja. Dan Yesus itu teladan yang luar biasa. Buka 2 ayat terakhir, Markus pasal 2, Markus pasal 2 ayat yang ke-8, Markus pasal 2 ayat yang ke-8. Ini luar biasa. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Saudara, ada orang yang lumpuh diangkat oleh 4 orang temannya, diturunkan dari atap rumah, dan kemudian sampai di depan Yesus. Dan Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Lalu orang-orang Farisi itu batin dalam hatinya. Kok orang ini berani ngampuni dosa orang? Bahasa Inggrisnya dikatakan, and at once
Jesus becoming fully aware in his spirit. Di dalam rohnya segera Yesus tahu apa yang dalam batin manusia. Kalau saudara melayani orang lain, kalau Anda hanya mengandalkan pengakuan orang itu, engkau akan tertipu. Tapi kalau engkau aware in your spirit, kalau ini menjadi become mighty by his power, engkau bukan hanya mengalahkan problemmu sendiri, engkau memberkati orang lain. Karena roh ini jadi sensitif sekali terhadap apa yang Roh Kudus katakan. Ayat yang terakhir, dan ini yang harus jadi alat dan sesuatu yang harus tidak boleh dipisahkan dari hidup kita. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Alkitab berkata, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Dalam bahasa Inggrisnya, kalimat ini berbunyi, immediately the Holy Spirit from within, Roh Kudus yang dari dalam, drove him out into the wilderness, mendorong dia untuk masuk ke padang belantara. Yesus mengizinkan Roh Allah menguasai rohnya, the Holy Spirit from within, Roh Kudus yang dari dalam yang mendorong dia. Bosnya siapa? Roh Allah yang tinggal di dalam rohnya. Dan Yesus menyerap semuanya dan dia patahkan di dalam. Kalau engkau jadi bosnya dalam hidupmu sendiri, rapuh, semua serangan masuk, engkau akan tumbang dan tidak berdaya. Tapi kalau roh Allah yang jadi bosmu, menguatkan rohmu, become mighty by his power, dengan kuasanya engkau jadi perkasa rohmu, apapun yang masuk engkau patahkan di dalam. Seperti yang engkau diam, sepertinya lemah. Tapi ketika engkau dimaki-maki, orang menjengkelkan saudara, kekuatan kesabaran keluar, dan semua yang menjengkelkan engkau patahkan. Sabar, bam. Ketika engkau dilukai hatimu, disakiti hatimu, ketika dia masuk, yang keluar pengampunan. Ketika pengampunan keluar, dipatahkan lagi, bam, habis. Ketika engkau dirugikan, ketika engkau diminta apa yang menjadi hakmu dirampas, jiwamu sakit, tapi terus nembus karena bosnya rohnya. Kemurahan hati keluar, dipatahkan di dalam, buang. Orang berkata, kok diam saja orang ini? Oh, ini mesti nanti sakit hati jadi penyakit. Tidak, saudara. Itu bedanya. Manusia biasa menyerap semua ketidakadilan, penghinaan, kekecewaan, semua di sini hancur hidupnya. Manusia rohani, dia terima semua, dia patahkan satu persatu, seperti benteng Samaria. Masuk, kasih makan minum, tendang keluar. Masuk, kasih makan minum, tendang keluar. Masuk, hadapi dengan kasih, patahkan di dalam, tendang keluar, tendang keluar, tendang keluar. Dengar saudara, hanya kalau engkau menjadi become mighty by his power, engkau baru bisa hidup dalam kemenangan. Kalau tidak, manusia kita akan terus kalah dan kalah dan kalah dan kalah. Amin saudara. Sebelum selesai, sebelum kita berdoa, saya mau sharing satu hal buat saudara. Dengar baik-baik. Saya dorong Anda jadi kuat rohmu. Harganya mahal, mahal. Biar jadi kuat saudara, kalau engkau ingin hidup dalam kemenangan. John Bevere sharing dengan saya, dan ini belum pernah dia bagikan di dalam jemaat minggu yang lalu. Satu kali dia mendengar nubuatan yang disampaikan seorang nabi Tuhan dalam kebaktian di Arkansas. Dan nubuat ini mengatakan begini, ada 2 angin terakhir yang Tuhan akan hembuskan di bumi ini dalam gerejanya sebelum Yesus datang yang kedua kali. Angin yang pertama adalah angin kekudusan. Dan angin ini bukan kekudusan biasa, kekudusan yang sampai mengekspos dosa orang, menelanjangi habis dosa orang. Dan Allah berkata, banyak orang Kristen akan mencoba menghentikan kegerakan angin ini
Karena mereka berkata ini bukan dari Allah. Kasar, tidak ada kasih. Dosa orang dibuka. Tapi juga ada banyak orang Kristen yang ketakutan menghadapi angin ini dan sembunyikan wajahnya berkata, aku tidak berani menghadapinya. Tapi Allah berkata, aku akan tetap hembuskan angin ini kuat. Aku mau murnikan gerejaku. Setelah angin pertama ini selesai, Tuhan baru akan datangkan angin yang kedua. Apa itu? Angin kerajaan Allah. Anda ingat Yesus berkata apa? Kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, itu artinya kerajaan surga turun di tengah-tengah kamu. Dan dia berkata, nubuat itu berkata, angin kedua akan menghasilkan demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa. Apa yang kita nikmati dalam minggu-minggu, bulan-bulan terakhir ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kelak apa yang dia mau demonstrasikan, saudara. Dan Tuhan berkata, orang yang tidak bisa melewati angin pertama, tapi mau ikut dalam angin yang kedua, akan hancur dan terbuang. Karena hanya mereka yang mau menerima akan hembusan dari angin yang pertama, yang membuka habis hidupnya, dia yang bisa flow, ikut dalam arus angin yang kedua. Dan Tuhan akan dipermuliakan lewat orang-orang seperti ini. Hanya kalau rohmu kuat, saudara. Engkau mengizinkan Allah menguatkan rohmu. Itu akan membuat hidupmu dibangun Tuhan dengan cara yang luar biasa. Saya mau beritahu saudara, gereja ini sedang mengalami angin yang pertama. Di-expose. Saya tidak pernah kan bisa ceritakan kepada siapapun. Tapi saya mau katakan saudara, yang saya dengar apa yang Tuhan nyatakan mengerikan sekali. Di-expose, dibuka. Kemarin saya ketemu dengan Pak Yusak Cipto. Saya ngomong dengan dia, saya sharingkan apa yang kami alami. Hamba Tuhan ini diam, terus dia berkata begini, Agung, dia bilang, itu dari Tuhan. Jangan kamu hentikan, biarkan itu kerja terus tengah-tengahmu. Kalian sedang dimurnikan. Saya berkata, Pak, harganya mahal. Harganya mahal. Saya harus kehilangan orang-orang yang pernah dekat. Dia bilang, Yesus dan Tuhanmu tidak punya banyak waktu lagi. Dan dia berkata begini, sekarang ini dia kerja begitu cepat. Orang yang tidak mau, dia potong, dia potong, dia potong, dia potong, dia potong. Dan itu akan terjadi. Terus terang, saya sempat berpikir begini, Tuhan, apa ada perpecahan di tengah-tengah kami? Sekarang saya berani berkata buat saudara, bukan perpecahan, pemurnian, pemotongan dari Tuhan. Kenapa? Dosa. Mengerikan sekali saudara. Biar rohmu jadi kuat. Kalau jiwamu yang kuat, dengan gampang kau tergelincir, jatuh dalam dosa. Saya pernah sempat tertuduh batin saya, apa saya ini kurang pengampunan? Tapi saya berani berkata, sekarang saya tahu, judgment, penghakiman Tuhan sudah turun atas rumah Tuhan di tempat ini juga. Dan hasilnya kita lihat hari ini. Ketika saya dengar pengakuan, saya tahu pasti Tuhan potong karena dosa. Bertahun-tahun tidak ada orang tahu. Hati-hati dengan roh agamawi. Saudara akan dibuat tidak berdaya. Engkau jangan begini, ini tidak mengasihi, tidak. No. Rasakan dalam rohmu. Dia kerja sesuatu cepat sekali hari ini. Become mighty by his power. Hanya karena itu, saudara. Ketika godaan seksual datang, kalau bosmu itu jiwamu, saudara, perasaan berkata, ya aku mau. Tapi kalau rohmu yang kuat, namanya saja Roh Kudus, Holy Spirit. Ketika godaan seksual datang, perzinahan, percabulan,
kekudusan Allah berkata, patahkan. Orang-orang ini tidak overacting. Berkata, oh ada, kita lewat gedung bioskop, tutup mata semua, nabrak kalau naik mobil saudara. Nggak overacting. Semua yang diizinkan, yang setan mau coba masukkan dalam matanya, dia patahkan dengan kekudusan Allah di dalam rohnya. Kenapa banyak kejatuhan di tengah-tengah kita? Karena ini yang kuat, saudara. Banyak orang bangga-banggakan dirinya sendiri. Saya pikir kita nggak perlu begitu. Bilang kejatuhan, bilang kejatuhan. Dosa, bilang dosa. Racun, bilang racun, saudara. Apa adanya. Hanya dengan itu, pertobatan yang sebenarnya akan terjadi. Ini akan berlanjut. Saya nggak tahu sampai kapan. Tapi saya berdoa, semua kita kuat rohnya. Amin, saudara. Jangan gampang digoncang oleh apapun. Become mighty by His power. Kalau ada orang yang menyimpang, kau bisa rawat mereka. Memulihkan seperti orang memulihkan tulang yang patah. Kita berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya.